Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prayoga dengan NIM C1B019053. Saya akan menjelaskan materi kebijakan moneter. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Apabila jumlah uang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan, negara yang bersangkutan cenderung mengalami kelusuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika uang yang beredar di suatu negara melebihi dari yang dibutuhkan, maka negara yang bersangkutan cenderung mengalami inflasi yang tinggi, sehingga kestabilan ekonomi akan terganggu. Salah satu tujuan kebijakan moneter yaitu meningkatkan kesempatan kerja, dan tujuan akhir dilaksanakannya di kebijakan moneter adalah mencapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim dunia usaha yang sehat sehingga investasi baru akan bermunculan. Adapun tujuan khusus dari kebijakan moneter adalah A. Menjaga stabilitas ekonomi, B. Menjaga kestabilan harga, C. Meningkatkan kesempatan kerja, D. Memperbaiki neraca perdagangan luar negeri, dan macam-macam kebijakan moneter, yaitu A. Politik diskonto, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suatu bunga. B. Politik pasar terbuka, salah satu kebijakan politik yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. C. Kebijakan cadangan kas, kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum dalam rangka mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Di kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat kredit ketat yang dikenai dengan 5C: karakter, kolateral, kapital, kapasiti, dan kondisi ekonomi. Kebijakan sunering, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara penggunaan pengguntingan atau pemotongan uang nilai nominal uang. Dan F. Kebijakan deflasi dan revaluasi. Deflasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing, sedangkan revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang asing, dengan tujuan utama itu untuk memperbaiki neraca perdagangan internasional. Peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank sentral diberi hak oktroy oleh pemerintah untuk mencetak dan mengendalikan uang kartal. Bank sentral melalui kebijakan moneternya seperti politik diskonto, politik terbuka, kebijakan kas rasio, dan kebijakan kredit selektif dapat mengatur serta mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi peranan kebijakan moneter adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Sekian dengan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.